Dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit. Ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam. Gagasan ini beliau bawa meskipun resistennya banyak, karena memang perjuangan yang luar biasa zaman itu. Umat Islam cara hidupnya masih konservatif. Jadi yang pertama itu sebenarnya awal kebangkitan di dunia Islam. Tapi sebagian besar umat Islam saat itu teologinya teologi pasrah. Ya memang kalau takdirnya kita, Allah menakdirkan Belanda menjajah Indonesia, ya siapa yang bisa membantah. Itu teologi pasrah, fatalistik. Jadi, nah teologi yang pasrah ini kan teologi yang menyerah dengan dunia nyata. Akhirnya apa? Umat Islam ini seringkali menyelesaikan masalah tidak dihadapi di dunia nyata, tapi dihadapi secara supranatural. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah-masalah, terus solusinya dicari lewat jalur supranatural. Itu nanti yang dikritik. Yang terkenal sekali istilahnya takhayul, bid'ah, khurafat. Jadi dari sikap mental yang fatalistik ini kemudian kan terus karena dunia sudah tidak bisa dihadapi secara konkret, larinya ke mistik atau supranatural. Nah, ini yang dikritik oleh Kiai Dahlan. Kalau sikap teologis dan sikap hidupnya begitu, kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa maju? Saat itu Kiai Dahlan melihat bedanya orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda sakit, ya ke dokter, diperiksa, diobati. Kalau orang pribumi sakit, nyari dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, yang membuat orang sakit. Nah, perilaku-perilaku semacam ini menggelisahkan bagi Kiai Dahlan. Kuncinya di mana? Ya pendidikan. Berarti umat Islam ini kurang tinggi pendidikannya. Kenapa mereka kok bisa pasrah? Kenapa mereka larinya ke mistik supranatural? Kemungkinan besar karena ilmunya kurang. Kalau ilmu kita tidak cukup, itu kan kita kalah berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini bahaya. Karena umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu berarti dia harus menguasai yang dikhalifai.